Oke, selamat datang teman-teman sekolah desain yang nonton konten ini. Jadi ini adalah konten baru pertama kali kita lakukan. Namanya adalah belum ada basically. Kita belum nentuin namanya. Nanti mungkin ketika kalian udah nonton video ini mungkin udah ada namanya sih. Jadi kita selama ini udah ngonten di Instagram. Ada banyak banget yang pengen kita bikin, pengen kita ceritain juga, tapi nggak bisa karena bentuknya kan Instagram ya cuma teks doang dan slide. Kalau dulu slide-nya bahkan cuma 10 doang, ya kan. Nah, kalau sekarang kita coba konten yang baru, semoga kalian dapat insight yang lebih banyak lagi. Kita bakal ngomongin apa? Banyak hal dari desain dan lain sebagainya. Mungkin nanti kedepannya juga ada tutorial, mungkin ada ya kayak demo dikit, segala macam lah nanti kita bisa. Hari ini kita mau ngebahas apa? Mia. Namanya Mia ya, by the way. Kamu bisa perkenalan dulu aja deh. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Brian. Perkenalkan, nama saya Mia. Saya bagian dari sekolah desain kebetulan. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang desainer pemula itu biasanya pernah ngelakuin apa aja sih Kak? Terus kesalahan yang sering dibuat sama desainer pemula gitu ya. Kita akan ngebahas seputar itu. Ini untuk insight biar kita tuh jadi lebih baik gitu ke depannya, kayak gitu. Oke, nah untuk info aja, jadi kita tuh teknisnya adalah ini lagi call pakai Google Meet, terus depan kita ada kamera. Jadi nanti kalau kita nonton agak ke atas bawah nih. Jadi ya biasanya kalau di kelas saya sih saya ceritain itu ya, supaya mereka nggak bingung ini kenapa lihat tiba-tiba lihat ke kanan ke kiri gitu. Jadi kalau kita lihat ke atas bawah maklum aja gitu. Oke, mulai dari mana ya? Kamu ada duluan nggak satu yang buat pancingan? Sebenarnya kita tuh sering banget ini nggak sih Kak, kalau misalkan buat di desainer pemula tuh sering banget yang namanya tuh insecure, kurang percaya diri gitu ya. Karena masih newbie nih atau mungkin masih amatir gitu, terus kayak ada desainer yang lebih senior atau mungkin yang lebih berpengalaman gitu, terus bareng-bareng ngerjain project tuh suka menciut duluan tuh, kayak nyalinya tuh kayak aduh nggak bisa hidup gitu, kayak takut. Nah gimana sih gitu buat kita tuh lebih percaya diri, lebih secure gitu, terus lebih kayak ya pengen lebih berbaur gitu biar nggak ngerasa terkucilkan gitu, padahal itu tuh cuma perasaan dan overthinking diri sendiri aja gitu kan ya. Oke, overthinking ya. Kayaknya iya sih. Tapi kalau saya barusan ngobrol sama teman itu, teman ilustrator ya. Jadi saya punya teman ilustrator. Saya ngobrol sama dia. Memang kalau ilustrator itu ketika gambar di tengah-tengah, itu pasti ngerasa gambarnya kurang oke. Jadi pengennya berhenti aja gitu. Tapi basically mereka kalau misalkan lanjut juga nanti akhir-akhirnya hasilnya juga oke banget. Kalau di desain, jujur kalau sekarang udah nggak ngerasain ya. Iya. udah jago nggak. Nah udah terakhir udah nggak ngerasain, tapi mungkin awal-awal dulu memang kayak gitu ya. Kalau tipsnya sih mungkin lanjutin terus ya. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sih biasanya mencoba untuk pede aja gitu, memaksakan diri. Karena kalau misalkan enggak juga kayaknya duh kita terjebak gitu di zona yang menurut kita tuh aduh jauh banget, padahal kalau udah dijalanin juga ternyata biasa aja gitu. Itu tuh cuma kayak ketakutan yang ada di benak kita doang gitu. Aslinya mungkin lebih nyaman dan lebih enjoy gitu kalau udah dijalanin gitu kan ya Kak. Iya, pokoknya asasnya lebih penting untuk selesaiin daripada ngerasanya kali ya. Betul kayak gitu. Pokoknya selesaiin dulu gitu. Oke, kalau dari aku apa tadi lupa tadi yang biasanya dilakukan desainer apa tuh? Desainer biasa ini apa kurang pede. Kurang pede. Enggak, desainer yang biasanya dirasain desainer atau gimana tadi? Kesalahan yang sering dilakukan sama desainer gitu Kak. Kesalahan yang sering dilakukan. Ya, kesalahan. Oke, kesalahan yang sering dilakukan kalau aku sih tentang AI ya. Waduh, langsung ini kontroversial sih. Jadi ada banyak orang yang dia nganggap kalau AI itu pencurian dan lain sebagainya. Tapi ini disclaimer ya, memang ada beberapa AI yang memang mencuri sih basically. Jadi ambil konten-konten terus habis itu dipelajarin sama AI-nya terus dipakai gitu untuk generatif. Biasanya yang generatif ya, yang generatif itu gambar gitu loh. Jadi menghasilkan gambar. Tapi kalau yang nggak generatif, yang LLM itu adalah large language model yang dia ngobrol kayak ChatGPT gitu.
kan dia nggak pakai database apa ya, kan dia cuman pengetahuan aja, jadi itu nggak bisa nyuri gitu sebenarnya. Kalau yang nyuri adalah yang generatif. Nah, kalau itu yang kesalahan utama yang dilakukan desainer adalah mereka takut AI. Jadi generalisir aja, semua AI mencuri gitu. Padahal enggak. Ya. Kalau kalian baca, ada banyak AI yang dia memang sudah konsen dengan penggunanya atau bahkan dia menghasilkan sendiri gitu. Dan ada banyak banget agensi yang dia pakai AI built-in aja, jadi nggak online. Dia ada satu CPU khusus yang untuk AI-nya. Nah, hasil-hasil karyanya dia selama dia ngurusin orang-orang itu bukan ngurusin orang-orang, sorry, ngurusin brand. Jadi dia nge-branding siapa atau membuat karya apa dimasukin semua situ untuk dipelajarin sama AI-nya. Gitu. Kan itu kan sah-sah aja punya dia sendiri gambarnya gitu. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Oh, dari aku sih kayaknya kalau untuk adanya AI itu justru ngebantu nggak sih, Kak? Mungkin yang sampaikan Kakak tadi bahwa sebagian desainer tuh ngerasa takut karyanya dicuri gitu. Takut karyanya dibuat sebagai referensi untuk AI yang berdatangan gitu. Tapi kayaknya setelah mengikuti beberapa tren, terus kayak ngobrol dengan sesama anak kreatif juga gitu, ternyata AI itu justru ngebantu, Kak. Ngebantunya itu dalam artian mungkin AI itu kayak terbilang jahat, tapi untuk orang yang memang sudah berkecimpung di dunia desain lebih terus pakai AI, itu akan lebih expert gak sih, Kak, daripada desainer yang tanpa AI gitu. Jadi tergantung dari kitanya aja, apakah itu akan dimanfaatkan dengan positif atau mungkin malah jadi sebagai bahan overthinking, duh takut nih kalian dicuri AI gitu. Tapi dari aku sendiri sih lebih ke ya kita manfaatin aja gitu si AI biar karya-karya kita juga mungkin lebih update gitu, terus dari kinerja juga lebih ya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Bener sih. Jadi kalau prinsipnya sih AI mah AI doang ya. Jadi dia cuma tools aja gitu. Itu setara kayak Adobe pas awal-awal ada. Dulu kan ketika belum ada Adobe kan orang juga pakainya gambar tangan terus difotokopi banyak kan. Jadi di offsetin banyak gitu. Belum ada editor di PC. Nah, ketika ada Adobe, pasti tuh ada orang-orang yang gambar manual yang juga menolak tuh biasanya. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang gambar manual yang dulu menolak, yang sekarang mati kerjaannya karena kalian menolak AI gitu. Nah, ini ada satu data nih menarik banget nih. Ada satu data ini dari WEF. WEF itu adalah World Economic Forum. Jadi kemarin mereka mengeluarkan yang namanya adalah Future Jobs, apa ya? Saya lupa judulnya, bentar. Judulnya adalah Future of Jobs Report 2025. Yang isinya dia prediksi pekerjaan-pekerjaan yang akan ada sama hilang di tahun 2025 sampai 2030. Ada satu yang menarik ini sih. Jadi teknologi yang kedepannya nanti akan merubah bisnis itu adalah AI sama Transformation Processing Technology. Jadi teknologi IT sama AI itu yang akan merubah bisnis kedepannya. Nah, kalau udah ngomongin perubahan bisnis, artinya desain juga akan terubah kan, gitu ya, karena adanya AI. Gitu ya. Ininya perkembangannya harus tetap mengikuti sama perkembangan teknologi juga gitu kan ya. Kalau misalkan kita terusan stuck gitu di sini aja, mungkin kita juga bakal ketinggalan sama desainer yang benar duluan pakai gitu kan ya. Kita nggak mau gitu kan ya kalau misalkan harus ketinggalan gitu. Iya, makanya kedepannya mereka juga akan hilang tuh kalau misalkan nggak pakai AI. Tapi menurut Kakak sendiri di 2030 gitu ya, dari berdasarkan riset yang dilakukan tadi, kemungkinan benar-benar bakalan sepenuhnya pakai AI atau gimana nih, Kak? Atau mungkin waduh, itu keren tuh pertanyaannya tuh. Kalau sepenuhnya pakai AI atau enggak, kemungkinan besar bisa jadi loh. Soalnya kalau kemarin si Jensen Huang ketika di Indonesia, Jensen Huang itu adalah CEO-nya dari Nvidia. Yang presentasi Nvidia itu graphic card ya. Teman-teman desainer pasti tahu lah. Jadi komputer itu butuh graphic card untuk menampilkan gambar yang tajam, intinya kayak gitu. Nah, si CEO-nya produsennya graphic card ini, dia ngomong di AID di Indonesia, kalau kedepannya itu trennya adalah agentic AI. Jadi kita tuh awal-awalnya dulu ada algoritma AI-nya. Jadi untuk sosial media, untuk nyariin konten. Terus habis itu generatif yang sekarang itu kita bisa chattingan, bisa bikin gambar. Nanti kedepannya agentic AI. Agentic AI itu AI yang jadi agen. Jadi dia beneran sebagai asisten beneran. Jadi disuruh bikin email bisa, disuruh bikin gambar apa bisa langsung gitu. Jadi sama sistem yang lain. Berarti mungkin kedepannya
business owner itu lebih bisa pakai itu gitu ya Kak. Mungkin kan nggak mau pakai human gitu ya, yang emang ya udahlah pakainya AI aja gitu. Oke, tapi menurut kamu gimana? Secara prinsip, kalau misalkan ada business owner yang dia katakanlah AI-nya udah canggih banget, dia bisa bikin poster yang beneran kayak manusia. Jadi teksnya bisa bagus. Kan sekarang kan kalau bikin di Meta AI kan ada teksnya itu kan jelek kan. Hurufnya tuh kacau gitu kalau sekarang. Nah, kalau katakanlah AI-nya sudah bagus bikin hurufnya. Terus bisa bikin poster, bisa bikin banner dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu business owner itu salah nggak sih kalau milih AI daripada pekerja seni gitu, yang beneran? Nah loh. Kalau dari sisi aku gitu ya Kak, kadang kan suka ngedampingin juga nih beberapa business owner gitu di UMKM. Kayaknya mungkin menurut aku tuh lebih ke bisa aja tapi lebih kayak kurang gitu, kurang sisi emosionalnya. Karena mungkin kalau di AI tuh lebih ke sistem gitu ya Kak, kita tuh bisa membuat yang kita inginkan berdasarkan prompt yang kita kasih gitu. Tapi dari sisi saya tuh nggak mungkin dikatakan agak kurang gitu ya. Kenapa kurang? Kadang kayak kita sama manusia aja kadang belum nih feel-nya belum dapat gitu. Harus perlu dikaji ulang dan bahkan kadang kalau misalkan kita pakai AI juga kalau ngasih prompt yang memang udah sesuai masih belum tentu sesuai dengan keinginan gitu. Nah, menurut aku kayaknya masih agak 50-50 sih. Apakah itu memang akan bener worth it atau enggaknya gitu. Tapi kalau dari sisi aku sih kayaknya tetap butuh manusia ya. Untuk emosional. Oke, menarik sih. Jadi kalau sebenarnya di aku sendiri itu nggak bisa ngejelasin, maksudnya nggak bisa menentukan juga apakah benar atau enggak sih. Karena gini sih, kalau sekarang AI memang nggak bisa mengurus perasaan ya, maksudnya nggak punya perasaan, nggak punya emosional. Tapi apakah itu akan ada atau enggak? Karena saya bukan ahli otak ya, jadi nggak tahu juga jawabannya sebenarnya. Cuman benar, kalau di hati saya yang paling dalam, saya masih sadar dan percaya kalau misalkan AI ke depannya tetap nggak bisa ada sisi emosionalnya tadi. Walaupun nggak tahu juga nanti ilmu pengetahuannya gimana, tapi rasanya kok nggak bisa ya rasanya ya. Ide-ide yang original itu pasti didapetin sama manusia gitu. Kreativitasnya itu pasti manusianya gitu sih. Betul, itu kayaknya lebih, aku juga setuju sih, karena kita juga dari awal adanya AI sampai sekarang pas aku coba tetap belum ada apa ya, kalau misalkan kita ngasih prompt tentang perasaan kamu gitu hari ini, dia malah ngejawab, ya saya tidak punya perasaan gitu, nggak bisa ngejelasin kenapa. Ini kan masih belum tuh si perasaan, nah, aku juga nggak tahu tuh apakah kedepannya akan ada si perasaan tadi atau enggak, tapi kayaknya akan sulit juga nggak sih Kak kalau misalkan ada perasaan untuk di AI gitu? Iya sih, benar sih. That's the thing. Jadi sebenarnya memang perlu manusianya, walaupun nanti juga kerjaannya 80% AI ya. Jadi kita tinggal order aja ke AI-nya gitu, ya kan? Tapi memang 10%-nya, 20%-nya pasti manusia tuh untuk inisiasinya. Pasti nggak bisa AI-nya sendiri tuh, ya kan? Oke, let's move. Ada lagi nggak? Mungkin dari teman-teman ada kritikan atau misalkan masukan boleh di komen-komen di bawah kali. Silakan. Kita bacain next session gitu ya Kak, atau di next episode gitu ya. Suaranya agak keganggu, sorry ya. Jadi suaranya ini pakai Google Meet soalnya. Jadi kita udah prepare dengan mikrofon dan sebagainya, tapi kendala teknis nih. Kita nggak bisa pakai mikrofonnya. Itu kritikan untuk kita sendiri, dari kita sendiri pertama kali. Oke. Ini namanya untuk video awal tuh pasti akan selalu kayak gitu. Pasti akan selalu hal yang akan diperbaiki gitu. Nggak apa-apa, ini buat batu loncatan untuk. Oke, yuk next yuk. Ada ini nggak yang lain? Mungkin yang akan aku tanyain ini sih Kak, tentang apa namanya tuh portofolio gitu. Kadang tuh desainer pemula lupa nih bikin portofolio. Udah banyak desain ini itu, terus tiba-tiba ada loker nih pengen melamar disuruh bikin portofolio. Aku punya portofolio gitu. Gimana sih cara bikin portofolio yang bagus tuh gitu kan? Menurut Kakak ada tanggapan atau misalkan ada masukannya? Portfolio itu memang PR sih. Jadi kemarin kapan hari itu saya ngobrol sama salah satu AE saya. AE itu account eksekutif
ngobrol. Jadi kan kita juga ada jasa desain ya yang dijual juga. Bukan sekolah desain, beda lagi. Dan dia minta portfolio lagi dari saya gitu, yang bisa dibagikan dan saya dan tim gitu. Tapi itu memang PR saya adalah karena saya tidak terbiasa untuk melamar kerja ke orang, jadi tidak mengumpulkan portfolio. Nah, kalau kalian belajar dari kesalahan saya sebagai desainer, apapun karyanya pokoknya dikumpulin dulu aja. Tapi ada satu nih sub kesalahannya, kalau boleh tambahin nih sub kesalahan dari portfolio. Selain nggak mengumpulkan portfolio, kalau sudah dikumpulkan jangan semuanya dimasukin ya guys ya. Please jangan semuanya dimasukin. Pasti ada karya yang jelek deh. Beneran. Itu saya udah pengalaman berkali-kali kalau seleksi desainer liatin portfolio mereka ada gambar-gambar yang nggak layak, maksudnya gambar yang dalam tanda kutip masih mentah banget, atau itu pas awal-awal dia belajar kali ya, itu dimasukin semuanya gitu. Men, ini portfolio itu bukan nunjukin kalian sudah berapa banyak ngedesain, tapi kalian bisa ngedesain se-oke apa, kayak gitu sih sebenarnya. Gimana, menurut kamu gimana? Ya, betul. Sama kalau dari aku juga kayaknya nggak semua karya yang udah kita buat itu harus dijadiin portofolio. Mungkin dipilih aja gitu ya, dari sekian banyak hanya 5 atau 10 mungkin ya Kak, yang paling terbaik, yang paling berkesan atau mungkin punya cerita gitu di dalamnya. Jadi portofolio juga bukan hanya sekedar nunjukin karya kita, tapi bisa ngasih tahu tuh gitu untuk yang ngebaca bahwa di karya ini tuh kita ngapain aja nih prosesnya gitu. Jadi biar si portofolio itu bercerita gitu ya, daripada sekedar cuma pakai doang gitu. Iya, makanya ini ada satu hal lagi nih. Jadi kalau desainer ngelamar kerja tuh ya, itu biasanya ada satu portfolio yang semua desainer ada. Vector art. Kenapa sih selalu ada vector art dimasukin gitu? Itu saya juga bertanya-tanya banget. Kenapa itu bisa selalu ada di portofolio desainer? Karena mungkin untuk menjadi desainer tuh mereka ngerasa, oh awal mula untuk bikin karya tuh kayaknya kita belajarnya dari vector art dulu kayak karena itu tuh lebih mudah dan lebih kayak oh yaudah cuma tinggal ngeduplikat dari gambar yang di ya nggak sih gitu. Terus kayak karena itu karya pertama dan mungkin berkesan, jadi ya pasti itu masuk di dalam portofolionya, kayak gitu sih Kak, kalau dari sudut pandang. Iya sih, tapi itu fakta tuh. Jadi ada hampir semua desainer pasti ada vector art-nya. Tapi itu lagi, balik lagi, kayaknya kalian harus pertimbangkan apakah itu dimasukin atau enggak sih. Karena balik lagi gini, kalian masukin mungkin karena kalian bangga dengan hasil karyanya dan it's okay, itu memang menurut kamu bagus, menurut orang-orang di sekitar kamu juga mungkin bagus, jadi kamu masukin. Tapi kita ngomongin bukan kamu yang menilai di sini, yang menilai adalah HRD atau art director atau atasan-atasan desain di luar sana yang tidak melihat apa-apa dari karya itu. Maksudnya kalau karyanya itu udah ditampilin, itu menunjukkan apa? Menunjukkan skill? Enggak juga, karena banyak yang kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, karena kita semua tahu nih, dan saya sepakat juga sama Mia tadi, karena ini pasti awal-awal orang belajar nih pakai vector art gitu. Nah, itu nggak menunjukkan apa-apa. Ini bukan skill yang tinggi banget kan untuk ditunjukkan. Nah, gitu loh. Jadi kita harus memikirkan juga orang mau lihat apa dari kita. Bukan saya bangga ini loh nunjukin gitu, enggak. Gitu sih. Iya, kayaknya emang kayak gitu sih kebanyakan. Dan kalau misalkan enggak vector art tuh logo mungkin ya, selain vector art biasanya logo tuh pasti di portofolio desainer gitu. Kalau menurut kamu portfolio yang cakep, yang oke itu untuk disajikan itu kayak gimana sih ininya, susunannya gitu? Menurut kamu gimana? Kalau dari aku sih kayaknya mungkin kita tuh harus nentuin dulu nggak sih Kak, passion kita as a designer tuh mau dalam nih, misalkan niche-nya tuh misalkan content designer gitu, atau mungkin logo designer, atau mungkin desainer yang lain-lainnya gitu. Nah, kita masukin ke karya yang memang berkaitan dengan hal itu. Misalkan kalau logo designer ya udah semuanya logo aja gitu. Tapi dari logo juga jangan semuanya pilih yang terbaik aja, dan mungkin isinya tuh dibikin cerita gitu Kak. Di cerita tuh maksudnya tuh kita dapat brand itu mulainya dari mana, terus ada makna di balik pembuatannya seperti apa, sampai di-deliver ke
atau ke yang order gitu, sampai bikin ketika yang baca tuh ngerasa, oh iya ternyata dia tuh bukan cuma sekedar desainer yang memang profesional, punya storytelling yang kuat gitu, dari ada sudut pandang storytelling-nya gitu di dalamnya. Menurut aku sih kayaknya itu yang langka ditemuin, karena aku juga kalau misalkan ngelihat portofolio teman-teman atau misalkan kayak ada beberapa rekan yang desainer tuh kebanyakannya oh ya udah cuma pamer karya doang, terus kayak ada mock up dan sebagainya, tapi nggak ada nih ceritanya gitu, agak jadinya tuh aja gitu, agak kaku. Bener, oke. Bener sih, bener, setuju banget. Jadi kalau mau dirapiin lagi ya, kalau dari saya gini sih, problem, solusi, hasilnya, selesai. Sesingkat itu aja. Jadi per portfolio itu mungkin 3 lembar itu udah oke banget. 3 halaman. Contoh ya, misalkan ada kamu bikin vector art yang tadi deh, vector art, oke, fine, pakai vector art. Nah, problemnya mau dibawain apa nih? Misalkan problemnya adalah, oke, ini untuk kelulusan teman kamu gitu, wisudanya. Ya udah, masukin problemnya itu, ceritain panjang lebar dikit, lalu halaman berikutnya solusinya. Kenapa kamu pilih vector art? Kenapa nggak yang lainnya? Kan ada karikatur, ada style yang lainnya juga kan, atau poster biasa, atau karangan bunga bahkan, ya kan? Nah, kamu ceritain kenapa pilih vector art. Habis itu hasilnya vector art kayak gimana, baru itu kamu boleh mainin dengan mock up yang indah lah, mau apa boleh dimainin. Tapi pokoknya ada ceritanya itu 3 itu. Udah beres gitu. Oke banget sih. Aku juga setuju sih sama kakak. Ya emang harusnya kayak gitu, nggak yang kayak tiba-tiba doang gitu ya kak, tiba-tiba dapat dari brand ini, logonya ini, mock-up-nya ini, udah aja gitu. Mending dibuat struktur gitu, ada problem, ada apa yang lainnya sampai ke hasilnya seperti apa gitu. Jadi lebih bercerita dan lebih hidup mungkin ya, jadi enak gitu. Yang ngebaca juga ngerasa oh iya berarti memang ini patut diperhitungkan dan mungkin layak nih untuk mendapatkan posisi yang sedang dicari gitu. Yes, bener banget. Oke, mungkin terakhir kali ya, apalagi satu lagi deh yang kesalahan. Apa ya? Tadi tuh sempat ini sih kak, biasanya tuh kadang desainer tuh suka males baca tuh dalam artian kayak kemarin kan sekolah desain lagi bikin lowongan kerja buat desainer gitu. Terus aku tuh yang nanya, kak ini kirimnya kemana ya gitu. Terus kak kemudian masuk gak ya kalau segini, padahal mungkin di applier tuh udah tertera gitu dikirimnya melalui link ini dan ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan gitu, tapi masih tetap dipertanyakan padahal itu terpampang jelas tuh gitu di applier. Bukan maksud untuk gimana sih kak, tapi maksudnya tuh kayak ayo dong gitu, budayain untuk lebih aware, untuk lebih suka baca gitu, lebih tahu lagi gitu. Oke, menurut kamu kenapa sih desainer kok nggak suka baca gitu? Atau itu sebenarnya bukan desainer doang? Orang biasa juga malas baca. Menurut kamu gimana? Kayaknya mungkin emang sebagian besar tuh rata-rata warga Indo mungkin ya. Aku nggak mau disclaimer dulu, maksudnya bukan untuk apa-apa, tapi kayaknya kebanyakan tuh kadang emang suka males baca. Yang udah ada aja masih dipertanyakan gitu. Nah itu kenapanya tuh aku nggak tahu nih kenapanya. Apakah memang karena pengen yang cepet aja gitu, jadi ditanyain, atau mungkin dia kayak ngerasa, aduh aku emang bener-bener nggak ngeliat nih itu tuh ada di mana gitu. Udah kebaca tapi nggak sadar. Kadang suka ada yang salah fokus gitu kak biasanya. Iya sih bener sih. Tapi setuju juga, dan setuju juga kalau itu kayaknya mayoritas orang Indonesia deh. Tapi saya juga ngerti juga kalau desainer itu memang dia kepalanya tuh isinya visual doang gitu. Jadi gambar-gambar doang. Kalau nonton tulisan yang banyak mungkin akan pusing ya. Cuman gini sih, prinsipnya adalah profesionalisme aja. Kalau misalkan itu dibutuhkan untuk membaca, ya mau nggak mau dong. Masa kita nggak mau baca gitu kan. Contohnya kalau pas saya riset, dulu kan kemarin kan kita rebranding bareng ya. Nah itu rebrandingnya kan riset juga tuh. Ada beberapa yang harus dibaca juga. Kalau nggak dibaca ya nggak dapat insight-nya, nggak dapat sesuatu yang mau kita bawa ke meeting gitu. Nah kalau kayak gitu terus masih malas baca kan berarti ya gimana? Harus mau baca dong, kan keharusan kan. Apalagi kalau ngelamar kerja kan. Itu udah termasuk profesionalisme, mau nggak mau harus baca dong gitu. Gitu sih. Jadi memang kita bukan hobi membaca iya, tapi jangan nggak mau baca sama sekali gitu, at least. Gitu. Karena kita juga sebagai desainer perlu ngebaca brief kali ya kak, apalagi mungkin kalau briefnya yang penting banget nggak sih kalau misalnya nggak dibaca atau
kita malah Wah, jadi itu. bingung dan minusnya gitu ya, fatal banget. Iya, jadi miss kan, ntar kan. Jadi miss. Ini, kalian nggak ngikutin kelas saya sih. Kalau kalian ngikutin yang di Smart Club, itu briefnya bukan dari kita, bukan dari sekolah desain, tapi briefnya dari brand-brand gede di luar sana. Kayak apa kemarin tuh ada Xbox, ada Kraft Mac and Cheese dan lain sebagainya. Itu bukan cuman briefnya logo, namanya apa, terus apa warnanya gitu, nggak kayak gitu. Tapi briefnya tuh bentuknya 2 lembar kadang-kadang. Jadi baca 2 lembar teks kecil-kecil banyak gitu. Ya, memang harus baca, profesionalisme, ya kan? Ya, Oke. betul banget. Oke, mungkin cukup kali ya. Kita kesalahan desainer udah 4 nih yang kita bahas dan udah panjang lebar. Jadi teman-teman bisa apa ya, kayak agak tertampar gitu. Agak tertampar beberapa. Tunggu aja konten kita berikutnya. Kita bakal ngebahas apa nanti, entah nanti akan di-spill di story atau nanti kita akan minta pendapat di story. Pokoknya tunggu aja konten kayak gini terus. Thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya, guys.